Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti teman-teman sudah tahu bahwa untuk jadwal cetak kartu dan juga pelaksanaan tes akademiknya diundur, dan untuk teman-teman juga yang belum menautkan akun belajarnya masih ada kesempatan ya sampai pertengahan April kalau nggak salah teman-teman. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi untuk belajar di seri belajar bersama Cispi Channel ya ke-9, dan kali ini khusus untuk materi PGSD. Jadi soal pretest PPG PGSD 2022, yakni nanti ada IPS, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia dan juga IPA. Jadi soal-soal di sini yang dibahas itu soal-soal yang sering sekali muncul dan hampir selalu muncul ya di pretest, dan ini pretest terakhir kemarin di 2018 dan juga 2019. Buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan jika aku update video ya, materi maupun soal-soal seputar pretest PPG 2022. Boleh juga teman-teman update info di IG aku cispi_47, cispi_47. Join juga di grup belajar ya, Telegram, linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Soal nomor 1 ini langsung kita ke IPS ya, jadi nanti random aja teman-teman. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah A. Character building, B. Good citizenship, C. Caring capacity, atau D. Expanding community. Pakai bahasa Inggris ya. Karakter itu kan udah jelas ini ya, karakteristik jadi watak gitu, membangun watak. Good citizenship berarti kewarganegaraan yang baik. Kalau kita lihat sih di antara lebih ke antara A dan juga B. Ini kebalik ya, C, B-nya ya. Ini ya A, B, C, D gitu. Jadi kalau kita lihat ini lebih ke jawabannya adalah yang A. Jadi tujuan pembelajaran IPS itu adalah untuk membentuk karakter itu sendiri. Nah, kalau karakter sudah terbentuk ya nantinya ya akan jadi good citizenship ya. Jadi warga negara yang baik. Bahas di sini apa itu karakter building. Itu adalah membangun watak karakter, tabiat, sifat atau akhlak dan budi pekerti yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain dalam pergaulan di masyarakat yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada anak didik melalui proses pembelajaran. Good citizenship adalah warga negara yang baik ya, warga negara yang baik yang menaati peraturan yang berlaku di suatu negara. Next, carrying capacity atau daya dukung itu kapasitas atau kemampuan lahan yang berupa lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, expanding community itu adalah pendekatan kemasyarakatan yang melebar dan juga meluas. Expanding itu kan melebar dan meluas. Community, masyarakat, komunitas. Next, soal nomor 2. PKN ya, dalam menggunakan media pembelajaran PKN SD, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan. Yang tidak perlu diperhatikan itu yang mana? Yang A, satuan pendidikan SD dengan kelas rendah 1-3 dan kelas tinggi 4-6. B. Karakteristik siswa SD. C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. Ataukah D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Yang A, adanya nanti kelas rendah dan kelas tinggi, jelas ya dibedakan. Karakteristik juga kita perhatikan dan lebih menekankan kepada pengalaman apalagi pembiasaan ya. Jadi jawabannya itu jelas adalah yang D. Di sini kompleks, tidak perlu pengetahuan yang kompleks dari siswa. Pembahasannya adalah dalam pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PKN SD ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk media PKN, yaitu yang pertama, membawa sesuatu atau sejumlah isi pesan, memuat nilai atau moral, tadi karakter ya,
menarik minat dan perhatian siswa, diambil dari dunia nyata tadi ada ya, terjangkau oleh kemampuan belajar siswa. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka yang tidak perlu diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran PKN di SD itu opsi D, yakni pengetahuan yang kompleks dari siswa. Next, buat teman-teman semuanya, kemarin karena banyak sekali yang tidak kebagian di kelas C ya, kali ini kita buka untuk bimbel kelas D. Silahkan buat teman-teman yang ingin join di bimbel kelas D, banyak sekali yang tanya, Kak, untuk guru mapel gitu, kenapa kok bukanya untuk guru PGSD saja? Karena kalau guru mapel itu kan banyak ya teman-teman, dan di sini kita bahasnya untuk semua mapel. Jadi memang untuk pedagogik, bakat minat, dan juga tes potensi akademik itu semua jurusan sama, karena kita lihat kisi-kisinya juga sama. Nah, yang membedakan adalah bidang studinya. Bidang studi yang kita bahas di sini adalah untuk PGSD, untuk guru kelas PGSD gitu, guru kelas SD. Jadi ada juga sih teman-teman dari guru mapel yang ikuti bimbel mau dapat materi pedagogik, bakat minat, dan juga tes potensi akademik gitu. Nah, nanti dapat apa saja teman-teman? Nanti dapat Zoom ya, full Zoom nanti. Lalu ada recordnya juga. Ada juga teman-teman nanti pastinya akan dapat simulasi berbasis CAT. Jadi simulasi ini nantinya mirip banget dengan yang akan teman-teman ujikan ketika pretest itu sendiri. Dan jangan khawatir, nanti akan ada file dan juga pembahasannya itu. Nanti teman-teman ada diskusi juga, dan ada tips trik. Dan satu lagi nih yang penting, nanti tetap akan dapat latihan soal sampai ke pelaksanaan pretest itu sendiri. Buat teman-teman yang mau join, linknya aku sertakan ada di deskripsi ya. Lanjut kita ke nomor 3. Kewarganegaraan seseorang dapat diusahakan dengan proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Adapun ketentuan mengenai naturalisasi di Indonesia adalah, ya silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu. Jadi ini mungkin next time bisa kita lebih bahas dalam lagi ya tentang ini. Jadi ada nanti namanya ius soli, ius sanguinis. Nah, berdasarkan dari itu, makanya nanti ada yang tidak mempunyai kewarganegaraan, ada yang kewarganegaraannya ganda, makanya nanti ada muncul hak opsi, hak repudiasi, ada macam-macam di situ, teman-teman. Nah, di sini lebih ke ini proses naturalisasi ya, ketentuannya. Yang A, memiliki usia di bawah 17 tahun. Ini jelas salah karena usia itu 18 tahun ke atas, minimal 18 tahun. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Yep. Jadi kalau seseorang itu ingin diakui sebagai warga negara Indonesia, ya tidak boleh mempunyai kewarganegaraan ganda. Itu harus memilih salah satu. Yang C, memiliki identitas diri sebagai seorang warga negara lain. Ini jelas tidak ya, jadinya ganda nanti. Yang D, memiliki paspor Indonesia. Itu tidak ditentukan di situ. Jadi jelas ini jawabannya adalah yang B nih, teman-teman. Oke. Ya, di sini jadi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia itu orang bangsa Indonesia asli dan juga orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Adapun persyaratan dalam pasal 9 tersebut adalah sebagai berikut. Ini tadi ya, 18 tahun minimal atau sudah kawin. Jadi kalau kurang dari 18 tahun itu bisa. Yang penting ini ya syaratnya. Next, pada waktu mengajukan permohonan itu sudah bertempat di wilayah negara Republik Indonesia. Paling tidak itu sudah di sini selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Lalu sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila serta UUD.
tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun atau lebih. Jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda ini ya. Jadi kalau di Indonesia tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda. Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Next. Oh, ini udah tadi ya. Double. Soal nomor 4. Dalam menyusun komponen-komponen rancangan pembelajaran IPS, salah satunya adalah menentukan tujuan. Adapun tujuan pembelajaran globalisasi dalam IPS adalah, nah teman-teman lihat di kisi-kisi ya, ada di situ tentang tujuan pembelajaran IPS. Yang A, agar siswa mengkritisi globalisasi merupakan bagian dari IPS. B, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. C, agar siswa bijaksana dalam menangani masalah-masalah dunia. Atau D, agar siswa memahami masalah-masalah yang akan dihadapi secara mendunia. Oke, kalau yang A itu mengkritisi, dikritisi ya. Kalau yang B itu punya kemampuan berpikir kritis. Beda ya, mengkritisi dengan berpikir kritis. Yang C di sini bijaksana dalam menangani masalah di dunia. Ini anak SD sudah menangani masalah dunia ya, belum sampai di situ ya. Agar siswa memahami masalah-masalah yang dihadapi secara mendunia. Jadi kalau yang D itu hanya paham, kalau yang B itu kita bisa berpikir kritis, bernalar terhadap masalah dunia. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Itu ya. Next, di sini tujuan pembelajaran IPS di SD. 1. Membekali anak dengan pengetahuan sosial. 2. Membekali kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 3. Membekali dengan kemampuan berkomunikasi dengan warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan juga keahlian. 4. Membekali dengan kesadaran, sikap mental positif, dan keterampilan pemanfaatan lingkungan hidup. Serta yang kelima, membekali kemampuan pengembangan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai perkembangan kehidupan atau IPTEK. Next, ke soal nomor 5. Di saat siswa berhadapan dengan pembelajaran tentang masalah globalisasi, maka sebagai seorang pendidik, sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran PKN di SD. Nah, ini kata kuncinya adalah sikap. Ya. Yang A, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi. B. Mengidentifikasi tentang dampak negatif dan positif globalisasi. C. Mencatatkan dampak negatif dan positif dari globalisasi. Atau D. Mendiskusikan tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Sedang pembelajaran IPS ya. Kalau yang A itu menentukan sikap, jadi diberi kesempatan untuk tentukan sikap. Yang B itu identifikasi. C1 ya. Yang C itu mencatat saja, jelas tidak. Yang D itu diskusi, dampaknya apa. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Dengan berdiskusi, nantinya siswa itu menjadi aktif bertukar pikiran tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Jadi nanti juga bisa mendapatkan solusinya serta menentukan sikap ya. Menentukan sikap itu nanti kan bisa bagian dari diskusi itu sendiri. Next, soal nomor 6. Soal seperti ini muncul kemarin ya. Dalam rangka mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai profesi dalam dunia perdagangan. Adapun fungsi pedagang perantara adalah mengumpulkan dan menyebarkan atau membeli barang dalam jumlah banyak yang relatif besar untuk dijual kembali kepada pengusaha lain. Usaha tersebut adalah, jadi ini jumlahnya banyak
ya, barangnya itu relatif besar atau banyak lalu dijual kembali. A. Retailer, B. Agen, C. Pedagang eceran, atau D. Grosir. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya, ini jelas kalau yang jumlahnya relatif besar dan nantinya dijual beli itu adalah grosir. Grosir itu kan beli dalam jumlah yang banyak gitu. Pembahasannya? Retailer itu cara pemasaran produk meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Agen itu pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjuknya atau prinsipal. Jadi ini kata kuncinya kalau agen itu perantara ya. Pedagang eceran itu pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Langsung ke konsumen akhir itu eceran. Kalau grosir itu pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar, bukan ecer tadi ya. Jadi grosir itu nanti bisa ke pedagang eceran atau malah di atasnya lagi itu. Next. Soal nomor 7, kajian pembelajaran atau kajian mempelajari IPS meliputi ada fakta, konsep, dan juga generalisasi. Adapun pengertian fakta adalah kejadian, objek, atau gejala-gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Perhatikan kalimat berikut. Nah, jadi kita lihat di sini langsung ke soal. Dari kalimat tersebut yang termasuk fakta dalam konsep IPS. Fakta. Nah, di sini juga sudah tertulis ya, fakta itu kejadian, objek, gejala-gejala itu yang sudah dibenarkan. Biasanya itu mencakup nama, tempat, lebih ke situ ya. 1. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. Itu udah pasti benar ya, dan itu adalah fakta, jadi benar. Semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa nama semboyan Republik Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jelas. Yang 3, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Iya sih, benar. Tapi makanan pokok Indonesia juga tidak hanya beras ya. Ada bermacam-macam makanan pokok dari Indonesia. Jadi belum pasti-pasti sekali ini. Yang 4, Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. UGM di Jogja itu udah pasti iya ya. Dan itu merupakan fakta. Jadi kita lihat di sini 1, 2, 3 itu pasti. 3 masih ini ya, kalau kita lihat ada opsi 1, 2, dan 4, A, oke. Berarti ya jawabannya yang A. Karena untuk opsi yang lain, yang B ada 3, C ada 3, D juga ada 3. Jadi yang paling tepat kita pilih, biarpun memang beras itu makanan pokok dari Indonesia ya, tapi kita pilih jawaban yang tepat dari jawaban lain yang mungkin juga lumayan tepat gitu ya. Next, jadi di sini materi fakta dapat diidentifikasi dengan rumus siapa, kapan, di mana, apa yang terjadi, berapa peristiwa dan kenyataan hidup di masyarakat. Kalau konsep, itu rumusnya adalah teori, pendapat orang lain, ataupun pengertian. Jadi gini, kalau fakta itu kan misalkan kapan, di mana atau apa. Nah, nanti dijelaskan pengertiannya. Apa itu? Dijelaskan atau diberikan pendapat. Lalu prinsip. Prinsip itu rumusnya adalah contoh seperti Undang-Undang Dasar ya, PP, Permen, KUHP, hukum-hukum. Prosedur itu rumusnya adalah ada tata cara, urutan yang dilalui. Dan berdasarkan opsi itu, jadi fakta itu jelas ya tadi yang nomor 1, 2, dan juga yang 4. Next, kita masuk ke materi IPA ini. Kelainan tulang yang disebabkan oleh kebiasaan duduk yang kurang baik diistilahkan dengan sebutan skoliosis, yakni jadi kelainan tulang itu ada 3 ya. Yang A, tulang pinggang membengkok ke depan. Ke depan itu apa?
lordosis ya. Lalu yang B, tulang belakang membengkok ke belakang. Belakang itu kyphosis. Lalu yang C, tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, itu yang disebut dengan skoliosis. Jadi bukan tulang pinggangnya, tapi tulang belakang. Oke, kita lihat di sini gambarnya. Jadi yang A ini adalah kyphosis. Dia penyakit tulang yang membengkok ke belakang. Ya, bengkoknya di tulang belakang membentuk sudut lebih dari 50 derajat. Penyebabnya itu adalah kebiasaan duduk yang membungkuk atau bisa jadi terlalu sering membawa beban berat di punggung. Lalu yang B adalah lordosis, itu ini membengkok ke depan nih. Dia bengkoknya ke depan kan. Kalau ini tadi kyphosis ke belakang. Ya, lordosis itu adalah gangguan tulang belakang yang membengkok ke depan. Lordosis itu bisa disebabkan karena terjatuh saat masih kecil, bisa juga karena duduknya terlalu condong ke depan. Yang C ini skoliosis bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu ya. Dan bisa disebabkan karena sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau bahu. Jadi misalkan kita udah tasnya berat, cuman dicangklongin lagi sebelah kanan atau kiri aja gitu. Jadi nggak rata, nggak seimbang. Nah, ini cara duduk yang benar adalah yang D ya, seperti ini. Jadi untuk menghindari 3 kelainan tulang tersebut, maka kita perlu membiasakan sikap tubuh yang benar. Beberapa sikap tubuh harus dibiasakan, yakni dalam posisi tegak ketika duduk, saat kita berdiri juga, dan saat kita mengangkat beban. Soal nomor 9, perhatikan data di bawah ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, langsung ke soalnya. Adapun yang merupakan gejala alam biotik adalah, ini ya kata kuncinya biotik. Ada biotik dan juga abiotik. Tuh. Kalau biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi misalkan ada pencernaan makanan ya, pertumbuhan makhluk hidup itu. Kalau abiotik itu berkaitan dengan sifat fisik dan juga kimia di luar dari makhluk hidup itu sendiri. Misalkan ada hujan ya, turunnya air hujan, lalu abrasi dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini untuk 1, roti berwarna hijau. Roti berwarna hijau ini nggak jelas ya, tapi kemungkinan di sini dia berwarna hijau karena sudah ada jamurnya gitu. Nah, kalau jamur itu berarti kan karena makhluk hidup. Jadi ini biotik. Matahari bersinar. Matahari kan bukan gejala alam biotik, jadi salah. Air mengalir juga bukan. Fungi tumbuh di batu. Jelas sekali ya ini fungi tumbuh di batu. Jadi jawabannya adalah yang A, 1 dan juga 4. Oke, pembahasannya gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Ada fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, dan juga pertumbuhan makhluk hidup. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup itu sendiri. Misal, hujan, pelapukan, erosi, ledakan, dan juga lain sebagainya. Matahari bersinar dan juga air mengalir termasuk gejala alam abiotik. Next, kita ke bahasa Indonesia. Ini ada apa ya ini ya? Kayak puisi nih teman-teman. Lirik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah, ini keywordnya majas ya. Jadi nanti lirik yang untuk melengkapi itu ya harus bermajas gitu. Oke, aku baca ya, bacanya biasa aja ya. Rembulan, kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan. Walau sesaat kita bertemu di malam hari, titik-titik. A, dia bermanfaat sekali. B, rembulan menyinari bumi. C, engkau tersenyum padaku. D, cahayanya bersinar terang. Nah, karena tadi ada keyword di sini adalah bermajas,
Jadi harus tahu majas itu apa. Majas atau gaya bahasa itu merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa atau pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek tertentu yang membuat karya sastra itu menjadi semakin hidup. Nah, salah satu contoh dari majas itu adalah majas personifikasi ya. Majas personifikasi itu gaya bahasa yang menggunakan perbandingan benda yang tidak bernyawa, benda mati atau selain manusia yang seakan-akan memiliki nyawa dan memiliki sifat-sifat makhluk hidup layaknya seorang manusia. Jadi kalau kita lihat di sini yang seperti majas itu hanya opsi yang C nih. Sementara yang lain itu ya biasa aja ya. Engkau tersenyum padaku. Jadi ini masuk kepada majas personifikasi. Engkau di sini kan rembulan ya, diibaratkan rembulan itu hidup yang bisa senyum gitu. Next, soal nomor 12. Keterampilan berbahasa yang termasuk ke dalam keterampilan berbahasa produktif adalah, silakan teman-teman dibaca opsinya. Jadi keterampilan berbahasa kan 4 ya. Ada membaca, ada menulis, ada berbicara, ada juga menyimak. Nah, dari 4 itu ada yang termasuk produktif, ada yang termasuk reseptif. Nah, yang termasuk ke dalam keterampilan berbahasa produktif itu adalah yang D. Berbicara dan juga menulis. Ini ya kata kuncinya produktif. Jadi berbicara itu kan produktif, menulis juga produktif. Sementara menyimak kan kita hanya mendengarkan saja ya, hanya menyimak saja, itu reseptif. Membaca juga kan hanya membacakan, lebih produktif kalau kita itu menulis. Tuh teman-teman. Next ke matematika nih. Hasil bagi bilangan bulat adalah 5. Jika jumlah kedua bilangan bulat tersebut adalah 36, maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah, oke, jadi untuk soal ini kita misalkan ya, jadi kan ada 2 bilangan. Nih, ada 2 bilangan bulat. Misalkan bilangan bulat itu X dan juga Y ya. Hasil baginya itu 5, jadi 5 itu udah ada hasilnya. 5 itu berarti sama dengan 5. Nah, karena hasil bagi, berarti tadi ada 2 bilangan bulat itu dibagi. X dibagi Y, itu hasilnya adalah 5. Itu. Jadi yang paling penting kalau ada soal cerita seperti ini ya, nantinya menjadikan soal cerita itu menjadi kalimat matematika. Gitu. Lanjut, kedua bilangan bulat itu jika dijumlah, ini ada jumlah, maka hasilnya adalah 36. Hasilnya itu 36, berarti sama dengan 36. Udah jelas ya? Dan itu dijumlah, berarti X dijumlah ya, ditambah dengan Y itu sama dengan 36. Nah, kalau sudah jadi kalimat matematika seperti ini, maka kita substitusikan persamaan satu ke persamaan yang kedua. Jadi di sini X plus Y itu sama dengan 36. Kita tulis lagi. Oke, lalu nah, kita di sini karena akan mencari salah satu ya, baik X atau Y-nya, maka ini harus kita hilangkan. Atau kita ganti X dan Y-nya. Jadi yang di atas itu, yang ini, X bisa kita ubah, kita pindahkan Y-nya ke sebelah kanan ya. Jadi X sama dengan 5Y. Karena bagi pindah ke ruas kanan menjadi kali 5Y. Nah, karena X sama dengan 5Y, jadi kita masukkan di sini 5Y. Lalu ditambahkan dengan Y. Itu hasilnya sama ya, 36. Oke.
Lalu kita tambahkan di sini 5Y ditambah dengan Y itu berapa? 6 ya. 6Y sama dengan 36. Jadi langsung saja Y itu sama dengan 36 dibagi 6, jadi Y sama dengan 6. Ya, sampai di sini paham ya? Saya langsung aja. Jadi ini kan ditambah 5 tambah 1Y itu 6Y sama dengan 36. Jadi Y itu 36 bagi 6, Y sama dengan 6. Kalau sudah ketemu Y-nya 6, maka kita tinggal cari X-nya. Dimasukkan saja, mau dimasukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nanti sama aja ya jawabannya. Misalkan mau yang mana ini? Mau masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2? Persamaan 2 deh ya. X plus Y itu sama dengan 36. Oke, karena Y-nya itu 6, jadi X sama dengan 36 dikurangi 6. Kenapa bisa 36 dikurangi 6? Karena Y di sini 6. Jadi plus 6 di sini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 6. Makanya X sama dengan 30. Oke, jadi di sini X sama dengan 30 ya. Pertanyaannya adalah hasil kali kedua bilangan tersebut. Oke, berarti kedua bilangan tersebut kan X sama Y. Ini berarti 30 dikali dengan 6 atau 6 kali 30. 6 kali 3 itu 18, belakangnya ada 0, jadi 180. Jawabannya adalah yang B. Next. Soal nomor 4, nah ini soal apa ya, legendaris nih, selalu muncul aja ya jarak waktu dan berpapasan menyusul itu. Jadi jaraknya itu 275 km. Lalu si A ini naik mobil dari A ke B, berangkatnya pukul 8.05, kecepatan rata-rata 72 km per jam, dan dengan waktu yang bersamaan, si B dari kota B ke kota A melalui jalan yang sama juga ya, dengan kecepatan 53 km per jam. Jadi karena mereka sudah janjian akan bertemu di suatu tempat, maka mereka akan bertemu pada pukul. Berarti cari waktu ya. Nah, kalau cari waktu kita ingat aja segitiganya Bapak Jokowi ya, JKW, J, K, dan juga W. Karena yang dicari adalah waktu, atau kalau teman-teman pakai S itu juga bisa ya, sama aja. Waktu W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke, itu saja yang harus kita ingat ya, hanya itu. Nah, bedanya di sini karena mereka akan bertemu ya. Jadi yang satu dari kota A, lalu yang satunya dari kota B lewat jalan yang sama. Jadi gini, sama-sama naik mobil ya. Ini yang dari kota A, lalu yang di sini yang dari kota B. Dengan kecepatannya masing-masing. Nah, ini berangkat, lalu yang B juga berangkat. Nah, maka mereka nanti akan bertemu atau berpapasan itu pukul berapa. Intinya di situ. Nah, teman-teman tinggal hafalkan saja kalau berpapasan itu kecepatannya dijumlah. Jadi KI1 ditambah KI2. Kalau menyusul itu kecepatannya yang dikurang. Nah, tinggal itu saja. Kalau rumus ya tinggal kita masukkan ke segitiganya ini. Gitu. Jadi tidak perlu hafalkan banyak-banyak rumus. Nah, tinggal kita masukkan aja jaraknya kan 275 km ya. Lalu KI1-nya itu berapa tadi? KI1 lagi kok jadi KI1. Kecepatan 1. Kecepatan 1-nya tadi 72. Lalu ditambah dengan kecepatan 2-nya itu ada 53. Oke, jadi sama dengan
Masih ya, kita tulis 275 per 2 ditambah 3, 5, 7 ditambah 5, 12. Jadi 275 dibagi 125. Nah, ini berarti tinggal cara baginya aja ya teman-teman. Mau dibuat desimal boleh, mau dibuat pecahan campuran juga bisa, sama ya. 275 dibagi 125 itu 2. 2 kan jadinya 250. 250 kan masih menyisakan 25. Jadi 225 per 125. Oke, kalau saya biasanya dibuat pecahan seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau jadikan desimal itu bisa. Ini karena 2-nya itu artinya adalah 2 jam, 25 per 125 juga artinya jam ya, 25 per 125 jam, maka ini perlu teman-teman jadikan ke dalam bentuk menit. Ya, biar tidak pecahan seperti ini. Langsung saja dikali 60 atau boleh misalkan disederhanakan dulu. Jadi kalau kita sederhanakan dibagi 25 ya, jadi sama dengan 2, 1 per 5. Nah, 1 per 5-nya itu kita kali dengan 60. Ini saya kurung aja ya, dikali dengan 60 menit. Oke, 60 menit. Kita coret, 60 dibagi 5 itu 12. Jadi hasilnya adalah 2 jam 12 ya, 2 jam 12 menit. Nah, jadi mereka akan berpapasan setelah 2 jam 12 menit. Karena di sini opsinya adalah dalam waktunya ya. Berarti tadi berangkat 8.05, kita tambahkan dengan 2 jam 12 menit. 5 ditambah 12 itu 17, ya udah pasti jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman, bisa ya, insya Allah bisa. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk stay tune di channel ini karena kita akan lanjut lagi dengan seri belajar selanjutnya, seri belajar ke-10. Jangan lupa untuk join grup Telegram, dan buat teman-teman yang akan ikut bimbel ya kelas D, silahkan bisa join juga, link pendaftaran disertakan di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.